warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Diabetes. Diskusi asik bareng ITEKES. Hai Sobat ITEKES dan hai Sobat calon mahasiswa ITEKES. Nah, jadi nih teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Apalagi nih, khususnya untuk mahasiswa baru yang mungkin saja berkeinginan untuk meningkatkan soft skill-nya, public speaking-nya, memiliki pengalaman yang lebih dari itu. Nah, maka dari itu, saya Nurul Paramita, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat telah mengundang 3 narasumber sekaligus yang akan memberikan informasi yang menarik. Nah, siapakah itu dan apa ya kira-kira informasinya? Nah, maka dari itu, saksikan berikut ini. Wait, assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Nah, jadi Kak, sebelum tadi kita membahas salah satu informasi nih ya, kira-kira apa tuh? Nah, boleh dong kita kenalan terlebih dahulu. Nama kakak-kakak serta jabatannya apa itu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ITEKES. Halo Kak. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Pratiwi Ramadhani. Saya menjabat sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa di ITEKES Muhammadiyah Kalimantan Barat. Dan jabatan saya sebagai Wakil Presiden Mahasiswa. Oke, kalau kakak bagaimana Kak? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwit Fernanda. Saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jabatan saya sebagai Kabid Imawati. Bagaimana? Hai semuanya, perkenalkan saya Elvira Putranitra dari Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah S1 Perawatan, saya sebagai wakil. Oke, nah jadi Kak, ada pertanyaan yang mungkin saja yang dipikirkan oleh kita semua. Sebenarnya tadi itu kan ada jabatan, serta ada himpunan, serta ada BEM, ada ISMM. Nah, kalau boleh tahu Ormawa itu sebenarnya apa ya Kak? Nah, baik Kak, menarik sekali pertanyaan yang udah Kakak sampaikan. Nah, jadi Ormawa itu adalah singkatan dari Organisasi Mahasiswa. Nah, organisasi mahasiswa ini benar yang udah Kakak sampaikan di pembukaan tadi, bahwa untuk meningkatkan soft skill, hard skill, dan minat bakat lainnya. Nah, untuk calon mahasiswa baru boleh nih bergabung dalam kegiatan organisasi mahasiswa seperti yang sudah saya sampaikan, ada BEM, dan Kak Wiwit sampaikan ada IMM, dan Kak Fira sampaikan ada Hima S1 Keperawatan. Nah, itu merupakan bagian dari organisasi mahasiswa yang ada di kampus ITEKES Muhammadiyah Kalimantan Barat, Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata di kampus kita ini teman-teman ada 3 ya, benar? Yaitu organisasi tadi BEM, Hima, dan juga IMM. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, perbedaannya di antara 3 organisasi tersebut. Apalagi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa ya yang ingin ikut organisasi. Tahu-tahu di ITEKES itu ada 3. Bingung dong, kira-kira mau pilih yang mana? Apa sih perbedaannya? Boleh dong Kakak Wiwit atau teman-teman nih jelaskan tentang informasi itu. Nah, baik. Jadi untuk saya sendiri di Badan Eksekutif Mahasiswa itu lebih ke keseluruhan mahasiswa itu boleh bergabung ke BEM. Dan di BEM ada namanya menteri-menteri. Nah, menteri-menteri itu sendiri mempunyai bidang-bidang masing-masing. Contohnya nih Kak, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang Menlu atau yang biasa kita sebut dengan Menteri Luar Negeri. Iya, betul sekali. Nah, jadi di bidang-bidang tersebut, contoh bidang kesehatan bergerak di apa sih? Kayak gimana sih kegiatannya? Nah, membantu pemeriksaan kesehatan itu bidang kesehatan yang membantu. Bidang pendidikan seperti mengadakan PKM, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, membantu para dosen itu di bagian pendidikan. Nah, Menteri Luar Negeri sekali atau yang biasa kami singkat dengan Menlu itu biasanya menghadiri acara di luar kampus. Seperti menghadiri acara Rakorwil, rapat kerja wilayah, yang kemarin diadakan di Banjarmasin, itu dari Menteri Luar. Iya, jadi BEM itu tidak cuma bergerak di kampus ini aja, enggak melulu di kampus ini aja, bisa keluar. Nah, contoh kegiatannya Rakorwil, Rakernas. Nah, menarik sekali. Nah, di selanjutnya minat bakat. Minat bakat ini ada seperti tari, pada seperti poli, e-sport. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang minat dengan game, karena anak Gen Z ini sangat banyak ya Kak yang berminat dengan game. Nah, kami juga ada di e-sport tepatnya. Nah,
seperti tari yang sudah, dan ada suatu kegiatan yang menarik nih Kak. Apa itu? Apa itu ITK? Saya juga tidak tahu ITK ITK sebenarnya apa. English Club. Oke, ternyata Nah, di jadi ITK ada ada English English Club, Club betul ya? sekali. Nah, jadi di ITK ini ITK ada mempunyai HI, hubungan internasional, di mana para alumninya bisa bekerja di luar negeri. Luar negeri, Kak? Oke. Di BEM itu sendiri kami membuka dasar-dasar untuk para mahasiswa belajar tentang bagaimana sih bahasa Inggris. Oke. Nah, Public speaking-nya ya terutama. dan di situ coachingnya sendiri dari dosen kita Kak. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang dosen kita ya yang coaching untuk dari English Club itu. Oke, luar biasa. Sekali dan Berarti untuk mahasiswa yang kira-kira pingin nih meningkatkan soft skill, terutama public speaking bahasa Inggris ya. Apalagi bahasa Inggris kan untuk mahasiswa ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Jadi memang bisa ya untuk masuk untuk di ITK. Oke. dan ke ITK itu sendiri. Oh, luar biasa ya Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Nah, untuk Kak Wiwit ya, apa benar tadi Kakak di organisasi IMM ya? Betul sekali. Nah, kalau untuk di MM itu sebenarnya kegiatannya apa aja nih? Atau perbedaan nih dari BEM? Kalau nggak salah tadi BEM kan ada ITK ya. Nah, kalau di IMM itu apa aja ya Kak? Jadi sebelumnya saya memperkenalkan IMM itu apa sih? Oke, benar juga. IMM itu adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi IMM ini khusus buat seluruh mahasiswa yang berkuliah di universitas atau kampus-kampus Muhammadiyah. Nah, jadi IMM ini ada beberapa bidang seperti bidang Imawati, terus ada juga bidang kesehatan, ada IT dan banyak sebagainya, sama seperti yang Kak Tiwi jelaskan tadi. Terus kami juga di sini mempunyai beberapa kegiatan atau kegiatan wajib ya. Itu yang pertama itu ada mastaka. Nah, jadi mastaka itu adalah masa ta'aruf. Oke. Di mana masa ta'aruf ini kita itu memperkenalkan IMM kepada teman-teman, tapi memperkenalkan itu secara rileks dengan bersifat persuasif. Nah, jadi selanjut dari mastaka kita ada juga DAD. DAD itu apa? Bedanya dengan mastaka nih? Ya itu kalau mastaka itu kita memperkenalkan IMM. Kalau DAD itu kita khusus untuk mencari kader. Jadi istilahnya perkaderan DAD itu. DAD itu singkatan dari Darul Arkom Dasar. Jadi buat teman-teman nih yang pengen ikut IMM, nah jadi nanti ada DAD, harus mengikuti DAD. Jadi bersifat wajib ya Kak ya? Oke. Kebetulan juga ya di kampus kita ini memang mewajibkan untuk mahasiswanya untuk mengikuti DAD. Kalau juga di MM tidak salah saya ada pengajian ya Kak ya? Seperti pengajian, pemeriksaan kesehatan, dan juga kalau tidak salah itu ada tapak suci. Nah, itu menarik tuh, boleh dong Kak dijelasin Kak? Yang pertama itu ada pengajian. Nah, jadi IMM juga ada program pengajian rutin mahasiswa setiap 2 minggu sekali. Nah, ini kami berkolaborasi dengan bidang AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, itu biasanya kami berkolaborasi dengan Umi ataupun Pak Khoir. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan kesehatan. Nah, kami IMM ITKS ini biasanya juga berkolaborasi dengan pemuda Muhammadiyah dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Biasanya itu dalam bentuk pemeriksaan TTV, gula darah, dan lain sebagainya. Dan biasanya juga ada kegiatan sunat massal. Jadi biasanya kami mengadakan ini khusus buat pemeriksaan gula darah atau TTV itu biasanya di acara Car Free Day. Nah, kalau Yang hari Minggu itu Kak ya? Oke, yang di hari pagi ya Kak ya? Nah, kalau misalnya buat untuk sunatan, pemeriksaan kesehatan gratis itu kemarin juga pernah diadakan ke kampung-kampung gitu. Terus selanjutnya itu ada tapak suci Putra Muhammadiyah. Jadi tapak suci ini bergerak di bidang bela diri, pencak silat. Jadi teman-teman nih yang dari dulu atau misalnya dari SMA, dari SMP, dari SD yang udah menggeluti dunia bela diri, Seperti karate tadi ya? Seperti karate. Oke. boleh nih join ke pencak silat. Oke, luar biasa ya Kak ya? Apa itu? Nah, Hizbul-Wathan tuh apa sih? Belum pernah mendengarnya bahkan ya? Baru diadakan tahun ini, baru ada gitu kan. Apa itu Kak? Hizbul-Wathan itu
sama organisasi kemuhammadiyah juga, organisasi otonom. Tapi ini dia tuh khususnya kayak seperti pramuka Kak, kegiatannya itu. Jadi buat teman-teman nih yang dulu dari SMA kayak aktif di bidang pramuka, mau ikut lagi, ayo join di Hizbul Waton. Oke, luar biasa sekali ya Kak ya. Berarti kalau tadi di BEM ada itikaf nih, kalau di EM juga ada tapak suci ya, juga ada Hizbul Waton juga, dan banyak sekali, bahkan juga ada di Adena Mustaka yang tadi bersifat wajib ya. Nah, kalau untuk Kak Vira nih ya dari Hima ya Kak ya. Nah, boleh dong dijelasin di Hima itu apa aja ya Kak ya? Hima itu himpunan mahasiswa keperawatan. Jadi di Hima itu ada Hima D3, Hima S1 keperawatan, sama Hima Adminkes. Kalau Hima Bioteknologi itu mungkin di tahun 2025 baru ada Hima Bioteknologi. Jadi buat Mahasiswa baru ya. ke Hima S1 keperawatan. Nah, kalau tidak salah saya, di Hima itu ada 2 ya Kak ya programnya, seperti Ilmiki, maaf kalau saya salah, benar, ada Ilmiki dan juga ada INT. Nah, perbedaan atau penjelasan dari kedua hal tersebut tuh boleh dong dijelasin lebih lanjut. Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia. Baik, Seperti ada rapat tahunan di luar daerah Kalimantan Barat. di luar ya? Wah, luar biasa sekali ya. Ada ketua Hima pergi ikut serta rapat tahunan. Di mana itu Kak? Di luar kota berarti di Surabaya ya, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk INT tadi itu apa ya Kak? Emergency Nursing Team. Jadi itu seperti ekstrakurikuler yang ada seperti di sekolah, PMR. seperti PMR. Oke. Jadi itu seperti pertolongan pertama. Jadi kita bisa belajar RGP. Ini tuh Kak. Oke, jadi perbedaan ya dari ketiga organisasi tersebut. Nah, dari organisasi-organisasi tersebut, pastikan mahasiswa ya yang mungkin ingin ikut nih, bingung juga nih, bagaimana kira-kira memanajemenkan waktu. Ya, itu benar, memanajemenkan waktu antara, aduh nanti kuliah tapi ada organisasi. Nah, bagaimana dong caranya kita untuk memanajemenkan waktu dari kedua aktivitas tersebut? Boleh dijelasin Kak Tiwi? Kali ini Kak, mengenai manajemen waktu itu yang sangat penting. Banyak sekali stigma mengatakan atau pandangan orang, nih ikut organisasi nih, nggak bisa bagi waktu pasti kuliahnya berantakan. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu Kak. Tapi yang orang banyak tidak tahu bahwa dari kita berorganisasi lah kita bisa membagi waktu kita antara kita kuliah, antara kita berorganisasi dan kegiatan lainnya tanpa kita sadari Kak. Nah, contoh yang sepengalaman saya nih Kak, saya ikut berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa dan saya juga kuliah. Yang namanya kita kuliah pasti banyak tugas, banyak sekali kan Kak. Iya benar Gitu. benar. Nah, ketika saya ada tugas di situ saya pernah terjadi bentrok Kak antara rapat dan saya masuk kuliah. Jadi bagaimana nih? Nah, Bingung nih kan? jadi Bingung. strategi saya yang paling pertama kita tetap bisa mementingkan kuliah kita itu paling pertama karena itu tujuan kita. Nah, saya izin dulu nih ke rapat bilang saya ada kuliah ini gitu. Dan organisasi tidak memberatkan Kak, tidak ada organisasi yang memaksakan untuk kita belajar. Nah, jadi organisasi tidak mengikat bahwa kamu ikut organisasi, kamu nggak boleh ikut belajar, kamu harus kalau ada rapat kamu harus ikut rapat. Enggak, organisasi itu fleksibel. Fleksibel sekali ya Kak ya. Betul. Jadi Nah, dari menyesuaikan ya Kak. betul sekali Kak. Bukan berarti dengan kita berorganisasi teman-teman, kuliah kita jadi terbengkalai. Mungkin ada beberapa oknum yang menyalahgunakan itu. Nah, itu Kak. Nah, kalau untuk Kak Wiwit, manfaat kita ikut organisasi itu apa ya Kak ya? Kira-kira mungkin yang dijelaskan oleh Kak Tiwi itu kan manajemen waktu. Selain itu, kira-kira untuk manfaat nih mahasiswa ingin ikut serta pada organisasi itu apa ya Kak? Oh, banyak sekali sih Kak sebenarnya manfaatnya. Yang pertama itu kita bisa melatih soft skill dan hard skill kita. Setiap Ke soft skill ya seperti kita berbicara public speaking kita itu dilatih di organisasi. Jadi di organisasi itu kita sama-sama belajar untuk caranya itu supaya kita percaya diri ngomong di depan banyak orang. Itu kan melatih public speaking kita, melatih kepercayaan diri kita. Itu bagus sebenarnya.
Terus kalau misalnya hard skill kita tadi tuh di BEM ada namanya tari, volleyball. Nah, kalau misalnya di IMM kan ada tapak suci, ada hizbul waton. Nah, itu melatih hard skill kita. Oke, luar biasa ya Kak ya. Iya. Nah, kalau untuk Kak Vira, tadi kalau Kak Wiwit kan udah menjelaskan tentang hard skill dan soft skill. Kalau tidak salah saya manfaat lain itu bagaimana kita untuk masuk ke ITEK, ke organisasi itu manfaat lainnya itu adalah bagaimana kita bisa bersosial ya Kak ya, benar ya. Boleh dong dijelaskan lebih rinci manfaat tentang hal tersebut. Kalau lebih rincinya tuh kita lebih banyak dapat teman dari dalam kampus, di luar kampus juga kita bisa dapat teman lebih banyak. Oh, jadi dari luar kampus yang nggak hanya fokus pada ITEK ya Kak ya? Di luar Kalimantan Barat juga kita bisa mendapat teman lebih banyak karena ikut kegiatan dari BEM, IMM atau HIMA. Oke, luar biasa sekali. Dan ternyata benar ya, dari organisasi inilah kita dapat meluangkan waktu kita juga antara bersosial juga ya. Jadi nggak hanya fokus untuk belajar aja juga kan. Jadi stres pusing nih belajar terus, tapi dengan adanya organisasi juga kita bisa bersosial. Apalagi kita juga memiliki bakat kan, kalau tidak digunakan juga rugi ya kan ya. Nah, dari ketiga organisasi tersebut, mungkin kan mahasiswa juga, pingin deh mau masuk. Nah, pingin deh mau ikut gitu. Nah, kalau untuk pendaftarannya, pembukaannya itu di mana Kak? Kalau untuk di BEM ya? Untuk mengikuti kegiatan Ormawa itu sendiri, kita harus melewati namanya STA, Kak. Apa itu STK? Nah, STA itu sendiri yang biasa kita singkat dengan C-Tech Apply. Nah, jadi setiap mahasiswa baru harus mengikuti STA itu sendiri. Nah, STA itu belajar tentang kepemimpinan, bagaimana kita cara memanajemen waktu, bagaimana kita cara bersosialisasi, itu dijelaskan dalam STA itu sendiri. Nah, setelah mahasiswa mengikuti STA, barulah mahasiswa bisa open recruitment ke setiap organisasi. Nah, setelah STA itu sendiri, organisasi seperti BEM, IMM, dan HIMA akan mengadakan open recruitment, Kak. Nah, kebetulan sekali nih teman-teman pada bulan Oktober ini. Oktober ini Kak? Ya, betul sekali. Luar biasa. Kami gabungan dari ketiga Ormawa akan mengadakan STA. Nah, boleh nih untuk teman-teman mahasiswa baru untuk mendaftarkan dalam kegiatan STA. Nanti akan disampaikan dalam kontak person yang ada di bawah. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih ya kepada Kak Tiwi, Kak Wiwi, serta Kak Vira yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ya, serta memberikan informasi menarik tentang ketiga loh. Bayangin teman-teman, 3 organisasi sekaligus langsung dibawakan oleh 3 narasumber yang luar biasa. Baik, terima kasih ya Kak ya atas waktunya. Dan satu nih Kak. Apa tuh? Nah, untuk para mahasiswa baru jangan pernah takut untuk berorganisasi dan jangan pernah takut untuk bahwa organisasi adalah hambatan untuk kita kuliah. Tidak teman-teman, organisasi ada suatu kemajuan agar kita menambah wawasan pengetahuan tidak hanya dalam bidang keilmuan tapi bidang sosial. Oke, terima kasih ya atas perkataan tadi tersebut ya Kak Tiwi. Jadi semangat nih, apalagi mahasiswa baru yang baru masuk, apalagi kalau tidak salah sudah 5 hari ya mereka masuk. Ketika melihat podcast kali ini, wih, ada organisasi tersebut yang ada di ITEKES, apalagi ada 3, luar biasa sekali ya kakak-kakak semuanya. Wih, kalau begitu terima kasih ya Kak atas waktunya. Nah, Sobat ITEKES, itulah informasi tentang organisasi yang ada di ITEKES Muhammadiyah Kalimantan Barat. Ingat, kalau di ITEKES ada 3, yaitu BEM, IMM, serta HIMA. Nah, untuk mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang kemarin yang ingin ikut serta bingung nih, kira-kira mau milih yang mana? Penjelasan ini sudah dijelaskan oleh 3 narasumber yang hebat. Sekarang apa? Tidak perlu takut, tidak perlu ditunggu-tunggu. Sekarang mari untuk lebih maju, mengembangkan soft skill dan hard skill kalian. Tunggu apa lagi? Tidak ada yang harus ditunggu, marilah maju bersama. Nah, maka dari itu saya Nurul Paramita pada host podcast kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.